Oke, gimana Kak nih terkait melihatnya kisruh uang donasi Agus Salim yang sekarang? yang menjadi pembahasan kamu juga di beberapa Iya, konten mungkin ya di ini kan sosial. hal yang baru pertama kali terjadi nih soal uang donasi ya. Aku ngeliatnya pertama kali di YouTube-nya Kodensu. Nah di situ tertarik juga ngeliat ada satu keluarga ini. Terus, nah ada Teh Novi, di mana kalau Novi ini aku nggak kenal pribadi ya, belum pernah ketemu malah. Tapi aku suka banget nonton YouTube-nya yang nolongin ODGJ, terus banyak kasus lah dia di YouTube itu yang menarik buat aku lihat gitu. Nah baru melihat di acara Kodensu, kok ini ada dana donasi yang nggak dipakai untuk menyembuhkan dengan segera gitu ya, matanya malah masuk ke rekening orang-orang yang di luar dari si Agus pribadi gitu. Itu yang menarik perhatian aku. Jadinya ya aku sih sebagai penonton ya, netizen ya, bisa dibilang netizen juga, sangat menyayangkan hal tersebut gitu loh. Makanya aku kemarin tuh ngomongnya lumayan Keras ya? membela Novi ya, membela yayasannya si Teh Novi sendiri gitu. Tapi kamu sendiri kenal sama Teh Novinya nggak sih atau gimana? Enggak kenal sama Tapi Novi, lebih itu ke suka aja. belum pernah ketemu, suka sama YouTube-nya, belum pernah ketemu Konten-kontennya, orangnya. isinya. Kontennya isinya kan apa ya, nggak gampang ya kerja seperti itu ya, dengan keberanian untuk berhadapan dengan ODGJ, kesabaran mengumpulkan donasi, mau capek mau repot. Menurut aku tuh kayak jalur yang dia pilih tuh jalur yang buat aku sendiri juga nggak bakalan aku mau kayak gitu loh. Berat, tapi aku suka ngelihatnya masih ada orang yang berjiwa sosial yang mau repot-repot untuk orang lain, untuk membantu orang lain gitu. Itu yang bikin aku respect sama Teh Novi. Tapi kan melihat donasi awalnya itu dipakai ya untuk bayar utang bibinya. Nah iya, nah ini pengakuan mereka sendiri ya dari podcast Kodensu. Jadi Wawa itu saudara dari istrinya Agus ya kan, dan sudah ada transfer masuk ke rekeningnya sebesar 98 juta, yang mana dia bilang untuk membayar rumah ya kan. Tapi yang terbaru yang aku tahu lagi nih, dari mutasi rekening yang dari Tenovi ya, terakhir juga ada satu VP-nya keluar, itu bukan 98 juta yang buat bayar agunan rumahnya, cuman pelunasannya itu kalau nggak salah 35 apa 38 juta gitu loh. Dan sisanya itu dipakai buat, ada yang ditransfer ke mana lah, ada yang katanya buat shopping online. Ya ampun, itu kan duit uang untuk berobatnya Agus. Harusnya kan Agus mengutamakan kesehatannya Agus terlebih dulu. Ini juga yang aku tuh kesel banget ya. Mata dengan udah kena air keras dan udah dapat orang yang nolong, ngasih di awal kan. Tenovi ngasih tuh yayasannya yayasannya tuh kan memberikan sekitar 35 juta ya kalau nggak salah, 30-an lah pokoknya ya, tepatnya aku lupa, kayak 35 kalau nggak salah. Itu kenapa nggak langsung buru-buru gitu loh untuk cepet ditindaklanjuti? Katanya alasannya Agus dan Wawa bilang nggak akan cukup uang segitu, karena paling satu kali tindakan menghabiskan langsung 30 itu hanya untuk tindakan awal, padahal perlu beberapa tindakan gitu kan. Dia bilang kan oke deh ya. Tapi kan kemudian masuk podcastnya Kodensu, udah masuk podcast Kodensu langsung tuh berdatangan dong uang donasi, sampai akhirnya ada 500 juta satu hari. Hari berikutnya sudah terkumpul 1,3 M, itu dari ucapannya mereka sendiri ya di podcast. Nah kenapa nggak langsung pakai itu gitu? Nah alasannya ini yang aku nggak bisa terima sama sekali. Pertama alasannya rumah sakit menyuruh mereka untuk pakainya BPJS, nggak boleh pakai jalur yang itu, nggak disarankan pakai jalur yang eksekutif. Itu kan jalur cepat, jalur uang cash. Nah sementara kalau BPJS itu kan kamu harus ngantri lama gitu, padahal ini butuh cepat. Itu satu. Terus yang kedua, ada perbedaan info. Kalau dari Tenovi bilang dikabari oleh Via, anaknya Wawa, satu mata masih bisa diselamatkan. Kalau katanya Wawa, dokter udah angkat tangan. Lah ini mana yang benar?
Kalau udah angkat tangan berarti kan udah nggak ada kasus nih, mata udah maksudnya nggak bisa ditolongin lagi. Untuk apa digalang donasi? Itu loh yang buat pertanyaan mungkin aku dan sebagian besar netizen yang ngikutin kasus ini ya bingung gitu loh. Ini kenapa dibilang nggak bisa dokter angkat tangan tapi kok masih ada donasinya gitu loh? Untuk apa gitu kalau emang nggak bisa? Tapi Tenovi bilang via ada satu mata yang masih bisa. Via ini kan anaknya Wawa ya, kalau saya nggak salah Via gitu kan. Ada Via, ada Wulan. Pokoknya dari keluarga mereka lah intinya mengatakan masih ada satu mata yang bisa ditolong. Agus sendiri juga tuh di YouTube bilang tolong mata Agus satu bisa diselamatkan. Pokoknya gitu intinya. Jadi kan makanya giat untuk nyari donatur gitu. Kok nggak dipakai untuk matanya? Novi kan nggak terima ya, nggak bisa dia nggak terima, dia bilang kan malah Agus nih ngelaporin ke polisi. Aduh aku tuh ya lihat beritanya laporin lagi ke polisi kan. Sebelumnya itu ada dihubungi oleh pengacara kan, terus langsung deh berkeluh kesah gitu ya, ada fittingnya segala macam yang bilang itu ambil aja uang donasinya untuk dia, kan dia yang sakit bukan saya. Aduh itu aku kecewa banget loh lihat itu. Udah gitu bilang kejam kayak gimana ya, waktu di podcastnya Kodensu itu kan terakhir udah salam-salaman, udah saling sepakat baik-baik. Kenapa begitu pulang kok malah ada kata-kata yang beda gitu ya? Terus lapor polisi. Dalam rangka apa mau lapor polisi? Apa yang mau dilaporkan? Katanya kan pencemaran, ya pencemaran nama baik. Loh, bukan pencemaran dong. Itu kan Tenovi ya, kita tangkap ya sebagai netizen, sebagai masyarakat. Tenovi itu bertanggung jawab penuh atas donasi yang dibuka pertama kali di YouTube-nya itu. Berarti yayasannya si Tenovi. Dia harus memberikan jawaban kepada para donatur atau penonton YouTube-nya. Seperti ini keadaan Agus sekarang, seperti ini yang sudah diterima sekian-sekian dan akan melakukan tindakan ABCD dengan biaya sekian-sekian. Wahai para donatur, kan gitu. Makanya begitu tahu itu ada transferan ini, ya itu dilaporkan juga. Seperti itu, jadi bukan pencemaran nama baik, sesuai fakta kok. Berarti menyayangkan, ngapain dilaporkan gitu, untuk apa, tujuannya apa? Capek bolak-balik kantor polisi, nggak ada juntrungannya, mau ngapain? Ini kan yang harus difokusin matanya Agus, yang harus difokusin nomor satu matanya Agus, kesehatan mentalnya, tubuhnya, matanya, kembalikan pulih lagi. Duit juga setahu aku itu bukan buat yayasan. Novi bilang cuma buat diatur pengeluarannya sehingga tidak mengalir ke yang tidak gitu ya, yang bukan pada tempatnya. Itu doang, tapi tetap akan untuk berobatnya dan kepentingannya Agus dulu. Nah, setelah berobat mau buat apa tuh di video tuh di VT-nya siapa podcast Kodensu kan, dia bilang mau mobil ya kan, atau buat rumah boleh, bukannya buat pribadinya Novi, bukan. Makanya ini kayak ada salah apa sih ya, kalau bisa jadi keluar dari podcast itu yang udah enak itu kok bisa jadi malah makin ribut gitu, makin gak jelas. Tapi menurut Bunda sendiri seperti ada yang orang luar yang mungkin ikut campur dalam urusan Agus ini, yang mungkin membisikkan. Bisa jadi ya, gini loh, Agus ini kan dalam keadaan lagi sakit ya, gak bisa lihat, cuma bisa denger. Udah gitu sakit itu beda loh, orang kita yang sehat kayak gini dengan yang lagi sakit, itu emosi pasti lebih cepat naik. Karena apa? Badan nggak enak, mata nggak bisa lihat, dari yang biasa lihat nggak bisa lihat. Jadi ini yang berpengaruh sekali orang di sekitarnya Agus, sangat berpengaruh. Siapa di sampingnya dia yang berbicara, yang memberikan nasihat, menenangkan, itu sangat penting. Jadi Agus sendiri aku nggak bisa nyalain 100%, karena si Agus sedang dalam keadaan sakit, ya kan, bisa dimaklumi emosionalnya, dan juga rasa sakitnya itu akan membuat dia emosional gitu. Tapi yang di sampingnya ada istri, ada keluarganya yang lain, bapak ibunya, wawanya, dan semuanya, itu yang harus bisa lebih menenangkan dan bisa berpikir jernih, please, gitu loh. Nah, Bun, setelah adanya laporan ini, artinya kan sebelumnya Agus bersama keluarga kan
datang ke podcast sana sini untuk berbicara, bahkan menerima wawancara dengan teman-teman media khususnya wartawan. Ketika ada laporan ini masuk, sepertinya pihak keluarga baik Agus sendiri seperti menutup diri. Artinya, Masa? iya, artinya menurut kamu ada orang yang mungkin mempengaruhi lagi di luar sana atau seperti apa, Bun? Oh, nggak mau diwawancara ya? Wah, kalau begitu berarti ya mungkin ya ada memang pihak luar gitu yang membuat Agus ini jadinya berubah pikiran ya. Tapi aku nggak tahu juga, mesti ditanyakan langsung ke Agus ya. Karena memang berbeda sekali. Di podcast Kodensu itu Agusnya udah paham, istrinya udah paham, Tenovi udah oke juga semuanya. Sama-sama akan mengatur uang donasi untuk kesembuhan Agus. Selain mata, mental, kulit, operasi ya kan. Terus juga udah salaman juga, pelukan tuh si Wawa nyamperin kan, pelukan. Dan udah enak kok, udah damai di situ. Lalu kenapa di luar dari podcast bisa ribut lagi sampai seperti ini? Ya nggak ngerti ya. Itu kalian mesti tanya si keluarganya sih. Bun, artinya sebenarnya ini pure miskomunikasi nggak sih, mungkin ketika tidak ada ketransparan dari keluarga Agus ketika mendapatkan donasi. Itu yang pertama. Apakah memang ada kesalahan juga dari Novi yang mungkin tidak seluruhnya memantau bagaimana proses penyembuhan? Kayak misalkan Agus di situ mengatakan cuma 1 kali diantar sama timnya Mbak Novi, setelahnya kita pakai biaya sendiri, naik Grab apa segala macam. Artinya kan Novi tidak memantau keseluruhan, Bun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah donasi ini kan ditujukan untuk Agus. Artinya hak Agus juga ada di situ dong, Bun, mungkin. Oh iya dong, pastinya apa? emang ada hak Agus, jelas ada. Dan kalau dibilang nggak memantau, aku rasa udah lebih dari cukup deh. Pertama udah ngasih uang 30 jutaan lebih. Terus kalau soal jadwal ke dokter kan yang tahu kan istri pastinya. Udah gitu harusnya sih seperti kasus Pak Faisal, Bang Icang, kan mereka yang proaktif ke yayasan, nggak bisa diomong kayak anak bayi dong. Kita ya udah tahu diri lah, kita udah dikasih donasi, terus kita juga udah ada yang orang sehat di sekitarnya. Berapa banyak orang itu, ada Wawa, ada si siapa istrinya, ada si Via, ada si Wulan. Mereka dong yang proaktif. Nggak mungkin yayasan bisa ngurus satu-satu, Mas. Intinya sih menurut aku udah cukup ya dari pihak yayasan. Berapa kali datang ke rumah, mengantarkan juga udah, memberikan uang donasi yang awal itu yang 30-an juta itu juga udah. Mereka yang harusnya lebih proaktif untuk terbuka. Nah ini kan ternyata nggak ada keterbukaan, dan yayasan tuh ngecek beberapa kali tapi komunikasi mandek ya kan. Itu yang bikin loh kok kayak gini nih. Akhirnya ditanyalah soal mutasi. Nah begitu ada mutasi dan ada info tentang 98 juta, baru ini menjadi concern. Iya, wah, dan nggak ada kesembuhan. Nggak ada kesembuhan juga. Lain kalau 98 juta misalnya matanya juga sembuh nih, tapi jalan nih mata kita. Mungkin akan banyak versi lah ya yang bisa kita berandai-andai, tapi kan mata nggak sembuh, tetap begitu kondisinya. Terus katanya harus pakai jalur BPJS. Ini juga masyarakat jadi bingung. Apa iya pihak rumah sakit betul seperti itu menganjurkannya ke BPJS padahal sudah ada uang cash? Kan lucu gitu loh. Tapi ada salah satu praktisi hukum, Honor Maris, bilang kan kalau uang donasi yang sudah masuk rekening Agus sudah milik Agus. Ya betul. Kalau untuk hukum, pasal-pasal yang ada kan pasti lawyer lebih tahu ya daripada aku ya. Dan uang yang udah masuk itu ada haknya Agus, jelas. Tapi kan secara moralnya, secara pertanggungjawabannya kepada donatur, ingat loh yang buka donasi ini yayasan, dan yayasannya Tenovi ini kan dipantau oleh para penonton YouTube-nya, dan semua yang udah kita lihat, yang udah pernah nonton YouTube-nya Tenovi, pasti kita tuh ada pemberitahuan ke belakangnya nih prosesnya gimana, ada progres nggak. Jadi jelas lah kenapa Tenovi nguber ya ke si Agus, karena tanggung jawab moral dia gitu loh. Ya kalau soal ini uangnya adalah uang Agus karena udah di dalam rekeningnya, yes, tapi peruntukannya bisa dipertanggungjawabkan nggak sama Agus. Dan kalau seandainya hal kayak begini dianggap lumrah, oke-oke aja, akan banyak orang yang pura-pura sakit. Sorry ya, jadinya kan berpikir
netting dong aku ya, negatif thinking. Ya udah, pura-pura aja sakit atau kecelakaan beneran ya, patah atau apa, terus kita buka donasi, tapi nggak usah dioperasi sampai benar kakinya, ya udah urut-urut aja, yang ngebiayai cuma 200.000, 300.000, donasi udah masuk ratusan juta. Ya kan jadi akan ada seperti itu. Ini kan nggak bisa dong, harus dipantau gitu, harus ditertibkan yang kayak gini. Secara moral kan memang agak kurang baik ya Bun. Penggunaan dana utama ini bukan pengobatan dulu, tapi digunain untuk bayar utangnya Wawa. Itu Wow. bener ya? Apa Bibi lah bisa dibilang kayak Wawa ini. Iya si Wawa kan, Wawanya si istrinya kan. Iya, langsung ada beberapa transferan keluar ya ke istrinya sendiri. Aku masih maklum ya kalau buat istri, karena kan si Mas Agusnya itu udah nggak bisa lihat. Terus katanya rusak itu kartunya, wajar. Istri yang pakai kartu istri karena dari rekening itu wajar, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau ke Wawa 98 juta ya kan, gede juga loh itu jumlahnya. Buat apa gitu loh? Kan ini bukan untuk dibagi-bagi ke orang-orang uangnya, dan ini tuh uangnya orang banyak yang pengen lihat kesembuhan matanya Agus. Seharusnya itu dulu sesuai dengan janji di awal atau Sesuai amanah lah. amanah. Nah ini kan uangnya kembali ke yayasan tuh 1,3 M. Gimana tanggapannya? Ya bagus dong, dari 1,3 M itu kan nanti kalau misalnya janji dengan dokter spesialis matanya bisa apa enggak. Kalau misalnya emang di Indonesia nggak bisa, kan bisa di luar negeri. Apalagi yayasan itu kan punya banyak link ya, bisa hubungi gitu loh, banyak tempat yang membantu sekali lah untuk orang-orang awam mencari tempat yang bisa, rumah sakit yang bagus, dokter yang bagus, seperti itu. Iya, kalau BPJS jelas jengkel, karena gini loh, aku sendiri pernah sakit mata Agustus kemarin, dan itu aku pakai jalur cepat. Itu bener-bener langsung ditangani dan nggak ada mesti daftar dulu ke yang area sekitar rumah kita kan gitu. Ke BPJS kan ada tingkatan tahapannya ya. Pertama yang rujukannya yang dekat rumah, area sesuai area. Nanti kalau di situ nggak ada, baru nanti dirujuk lagi ke rumah sakit yang lebih lengkap. Masih nggak ada juga baru. Lah itu kan perlu proses. Ini mata nggak bisa nunggu-nunggu lagi kan, harus segera gitu. Jadi agak aneh kalau misalnya rumah sakit besar malah menganjurkan BPJS tidak mau ngambil uang yang jalur eksekutif. Tapi kalau ngelihat Farhad jadi kuasa hukumnya Agus tuh gimana sih Kak? Kan banyak nih sekarang mungkin bulian yang diterima. Kalau aku sih ngelihat Bang Farhad Abbas itu kan profesi dia sebagai pengacara. Itu mah hak dia mau punya klien dan membela kliennya, memang itu udah kewajiban dia. Nah dengan kan waktu ke Bunda ini kan udah bersuara ya di medsos. Ternyata Farhad sudah mendengar kan. Dia sudah murka gitu Bun. Nah ya itu gimana Bun tanggapannya? Responnya Bun. Ya nggak apa-apa lah Bang Farhad, jangan sering-sering marah-marah. Ya kan harus jaga juga, jangan stres ya kan. Masalah kayak gini udahlah dirembukkan aja. Kan udah ada usulan mediasi tuh dari beberapa lawyer. Sebelum LP katanya juga harusnya somasi dulu. Ya kan, kenapa nggak yang ambil jalan yang baik-baik, somasi dulu, ketemu, bisalah diomongin. Masa sih harus sampai yang kayak gimana? Buktinya udah nge-LP-in makin stres. Bikin ada petisi. Bang Farhad Abbas minta 8.000 tanda tangan. Yang petisi udah 130.000. Ayo gimana? Akhirnya kan jadi makin ribut. Farhad mana Bun? Aku nggak tahu lah ya. Atau memperkeruh. Dari kacamata dirimu atau sebagai netizen? Kalau menurut aku sih harusnya Bang Farhad Abbas tuh bisa lebih mendamaikan lah. Ya kan, secara kan udah profesional lah ya gitu, seorang senior di dunia lawyer, harusnya bisa untuk ya mendamaikan yang terbaik, harusnya seperti itu sih. Nah dia juga kan mau mengaudit katanya Bun, Yayasan Nopi. Oh iya, itu mah pasti yayasan tuh kalau udah resmi punya izin pasti akan punya laporan-laporan keuangan, dan itu akan diberikan pasti sama Novi. Berarti gak masalah ya kalau misalnya Farhad. Iya, emang harus diaudit lagi. Semua mau perusahaan, apalagi kayak yayasan ya, uang donasi yang masuk dan keluar itu udah pasti harus ada catatannya. Bang Farhad juga kan bilang kalau Novi ini sudah zolim merampas uang donasi milik Agus. Nggak merampas kalau Novi mah.
Itu kan di yayasan, ya wajar orang yayasan kok buka donasi di awal. Ya wajar dong, tugas yayasan kan untuk membantu. Nah, iya. Nah ini pesannya apa nih Bun untuk Agus sama Bang Farhan? Untuk sama Bang Farhan udah diomongin baik-baik. Ya Agus harus ingat waktu di acara Kodensu kan keinginan Agus mau pulang ke Aceh. Itu pasti bisa terlaksana juga. Yang penting kan udah ada statement kok dari Tenovi, aku kan juga dengar. Kalau pengobatannya Agus udah selesai, udah beres semua, sisanya mau diapain juga akan bisa dibicarakan, mau untuk usaha, untuk mobil, kendaraan atau apa. Pasti dengan damai, dengan senang hati dibantu sama Tenovi. Gitu loh. Coba dengerin Mamski deh. Kalau pengacaranya udah gue nggak ada kata-kata yang lain, nggak bisa berkata-kata gue buat pengacaranya, nggak bisa berkata-kata lagi. Ya buat keluarganya diambil pelajaran ya, buat semuanya juga sih, nggak cuma keluarganya Agus, keluarga kita semua lah, bahwa uang donasi ini titipan orang banyak dan kita harus bertanggung jawab dengan ucapan kita pada saat kita minta tolong. Untuk apa uang itu digunakanlah sesuai dengan apa yang kita janjikan. Juga untuk kesehatan kita nih, uang itu, kesehatan itu tak ternilai dengan berapapun banyaknya uang. Nomor satu, kesehatan. Jadi jangan takabur melihat uang yang sebanyak itu, apalagi itu uangnya orang-orang yang masuk donasinya. Dan kalau donasi melalui sosial media, udah pasti akan dipantau. Jadi nggak bisa diem-diem, ya nggak bisa diem-diem. Kalau udah donasi lewat media, sosial media yang viral gitu, udah pasti dipantau. Kemana nih orangnya? Ini nggak sih operasi mata nggak? Loh kok masih belum sih? Gimana uang gue? Itu pasti akan jadi polemik gitu. Makanya ya pelajaran buat kita semua ya, berhati-hati dengan membuka donasi dan juga harus sesuai. Untuk ini juga untuk para donatur. Seperti aku juga kan, aku suka tiap Jumat gitu ya donasi. Kalau aku memang milih lewat yayasan, karena yayasan itu sudah ada izin dan terpantau oleh pemerintah, ada auditornya juga. Jadi kayaknya aku merasa lebih tenang deh dibanding harus ke personal. Ya ini buktinya kan, personal nggak kepake uangnya untuk masalahnya penyakitnya, tapi kepake buat yang lainnya. Seperti